Kabar gembira, FIFA ubah aturan Piala Dunia 2026, Indonesia otomatis lolos. JIZ akui siap hijrah ke Inter Milan. Indonesia itu sakral. Wasit Oman Alkaf yang curangi timnas Indonesia kini resmi dicoret FIFA. Erick Thohir diam-diam menyiapkan kejutan. Pemain Liga Champions bersedia dinaturalisasi. Ada kabar panas dari dunia sepak bola internasional. Jelang penyelenggaraan Piala Dunia 2026 yang akan diikuti oleh 48 negara, muncul wacana mengejutkan. Jumlah peserta di Piala Dunia 2030 bisa bertambah jadi 64 negara. Usulan ini benar-benar jadi bola liar yang terus menggelinding dan memancing perdebatan. Padahal selama ini, sejak tahun 1998 hingga edisi terakhir di Qatar 2022, Piala Dunia hanya diikuti 32 negara, jumlah yang dianggap ideal dan pas. Namun mulai tahun 2026, turnamen akbar ini akan berubah besar-besaran. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko akan menjadi tuan rumah pertama yang menyambut 48 tim nasional dari seluruh dunia. Ini akan jadi sejarah baru, sekaligus eksperimen besar FIFA dalam memperluas jangkauan sepak bola global. Tapi, sebelum edisi itu digelar, ternyata tuan rumah Piala Dunia 2030 sudah menyampaikan permintaan resmi kepada FIFA untuk menambah lagi jumlah peserta. Kali ini, mereka mengusulkan agar turnamen tersebut diikuti oleh 64 negara. Edisi 2030 sendiri akan menjadi Piala Dunia yang paling unik, karena digelar di 6 negara berbeda: Spanyol, Portugal, Maroko, Uruguay, Paraguay, dan Argentina. Negara-negara di Amerika Selatan yang menjadi tuan rumah mengajukan langsung usulan ini ke FIFA. Namun, proposal itu tidak langsung diterima dengan tangan terbuka. Beberapa konfederasi seperti UEFA, Eropa, dan CONCACAF, Amerika Utara, justru memberikan reaksi negatif. Mereka khawatir penambahan jumlah peserta akan menurunkan kualitas kompetisi dan membuat penyelenggaraan semakin rumit. Namun ada satu negara yang justru memberikan dukungan terbuka, yaitu Arab Saudi. Negara kaya minyak itu menyatakan siap jika FIFA menyetujui proposal 64 negara tersebut. Dalam pernyataannya kepada Reuters, Pangeran Abdul Aziz bin Turki Al Faisal menegaskan kesiapan negaranya secara penuh. "Kami siap, atau kami akan siap, insya Allah," ujar sang pangeran. Jika itu keputusan yang diambil FIFA dan mereka merasa itu kebijakan yang bagus untuk semua orang, kami lebih dari gembira akan menjalankannya. Arab Saudi memang punya modal infrastruktur luar biasa. Sebagai tuan rumah jutaan umat Islam setiap tahunnya untuk ibadah umrah dan haji, mereka sudah sangat terbiasa menyambut tamu dari berbagai penjuru dunia. Reuters bahkan mencatat, 4 juta orang datang ke Mekah untuk umrah selama Ramadan, dan diperkirakan 5 juta orang akan hadir untuk haji. Dengan kesiapan seperti ini, Arab Saudi jadi salah satu kandidat paling realistis jika Piala Dunia dengan 64 negara benar-benar terrealisasi suatu hari nanti. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Nah, ini yang bikin kabar ini semakin menarik buat kita semua, kawan. Jika jumlah peserta ditambah menjadi 64 tim, maka peluang negara-negara seperti Indonesia untuk tampil di Piala Dunia akan semakin terbuka lebar. Saat ini, timnas Indonesia masih berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita berada di posisi keempat grup C di putaran ketiga zona Asia. Dengan format sekarang, posisi itu hanya cukup untuk melangkah ke putaran keempat, belum otomatis lolos ke Piala Dunia. Namun, jika kuota peserta bertambah jadi 64, bisa jadi posisi itu sudah cukup untuk mendapatkan tiket otomatis ke putaran final Piala Dunia. Tentu ini jadi harapan baru bagi Garuda dan seluruh rakyat Indonesia yang begitu merindukan momen timnas tampil di pentas dunia. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah FIFA akan menyetujui usulan ini? Apakah kita akan menyaksikan Piala Dunia dengan 64 negara bertarung di satu turnamen besar? Yang jelas,
Jika itu terjadi, maka Indonesia punya peluang sejarah untuk mencetak debut di Piala Dunia. JIZ siap ke klub top Eropa, tapi pilih fokus selamatkan Venezia dulu. JIZ, bek andalan timnas Indonesia, kembali jadi sorotan media Eropa. Bukan tanpa alasan, penampilannya bersama Venezia di Liga Italia musim ini memang luar biasa. Total, Jay sudah mencatatkan 32 penampilan di semua kompetisi, bahkan sukses mencetak 2 gol, masing-masing satu di Serie A dan Coppa Italia. Yang lebih membanggakan lagi, JIZ menjadi pemain Indonesia pertama yang tidak hanya bermain, tapi juga mencetak gol di kasta tertinggi Liga Italia. Prestasi ini semakin lengkap dengan fakta bahwa Jay saat ini menjabat sebagai Kapten Venezia, menggantikan Joel Pojanpalo yang pindah ke Palermo pada bursa transfer Januari lalu. Pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco, tak pernah ragu menurunkannya sebagai tembok utama di lini belakang. Berkat penampilan solidnya, Izes bahkan mulai dikaitkan dengan beberapa klub top Eropa, termasuk Inter Milan, yang disebut-sebut sudah mengirim pemandu bakat untuk mengamati aksinya. Menanggapi rumor tersebut, Izes pun angkat bicara. Ia mengaku siap jika memang ada tawaran dari klub besar. Tapi, ia juga menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah menyelamatkan Venezia dari ancaman degradasi. "Ya, saya sudah siap gabung klub top," ucap Jay. "Tapi sekarang saya lebih fokus pada keselamatan tim. Kami masih punya pertandingan berat, seperti melawan AC Milan, Fiorentina, dan Juventus. Tapi kami tahu apa yang harus dilakukan." Venezia saat ini berada di peringkat ke-18 klasemen Serie A, alias masuk zona degradasi, dengan koleksi 25 poin dari 33 laga. Tapi harapan belum pupus. Mereka hanya terpaut 1 poin dari Lecce yang berada di posisi 17, slot terakhir untuk bertahan di Serie A. Masih ada 5 laga tersisa bagi JIZ dan kawan-kawan untuk mengamankan posisi. Namun jalannya tak akan mudah. Selain 3 tim besar yang harus dihadapi, Venezia juga akan bertandang ke markas 2 tim tangguh, Torino dan Cagliari. Apakah JIZ bisa membawa Venezia selamat dari jurang degradasi dan sekaligus membuka jalan ke klub impian? Kita tunggu saja aksinya dalam 5 laga penentuan mendatang. Nama Ahmed Alkaf kembali jadi sorotan pecinta sepak bola Indonesia. Wasit asal Oman ini kembali ramai diperbincangkan setelah FIFA secara resmi mencoret namanya dari daftar wasit yang akan bertugas di ajang Piala Dunia Antar Klub 2025. Buat penggemar sepak bola Indonesia, nama Alkaf jelas nggak asing. Ya, dia adalah wasit yang memimpin laga kontroversial antara Timnas Indonesia dan Bahrain pada tanggal 10 Oktober tahun 2024 lalu dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat itu, Alkaf dianggap merugikan Timnas Indonesia karena menambah waktu hingga melebihi batas, dan membiarkan Bahrain mencetak gol penyeimbang di menit ke-90+9. Hasil imbang 2-2 pun membuat Garuda kehilangan poin berharga. Lalu kini, ketika FIFA merilis daftar 117 ofisial untuk Piala Dunia Antar Klub 2025, nama Alkaf tak lagi terlihat. Bukan cuma dia, 2 asistennya dari Oman juga ikut dicoret. Yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa Federasi Sepak Bola Oman atau OFA begitu marah dan mati-matian membela Ahmed Alkaf? Apakah karena memang merasa diperlakukan tidak adil? Atau ada sesuatu yang lebih besar di balik ini? Apakah bisa jadi wasit-wasit Oman ini sebenarnya sudah dipesan untuk memimpin pertandingan tertentu? Apakah pencoretan ini membuat rencana mereka berantakan? OFA sampai melakukan langkah luar biasa, langsung menelepon Presiden AFC, menyampaikan kemarahan dan mempertanyakan kenapa Ahmed Alkaf yang dianggap punya kaliber tinggi justru tidak dipercaya lagi oleh FIFA. Mereka bahkan menuntut AFC mengungkap secara jelas kriteria pemilihan wasit. Lucunya, dari semua wasit di dunia, kenapa yang dibela mati-matian harus Alkaf? Apakah karena reputasi? Atau karena memang sudah ada peran penting yang direncanakan untuknya di turnamen nanti? Yang jelas,
publik Indonesia langsung teringat kejadian pahit saat lawan Bahrain. Dan keputusan mencoret Alkaf ini seperti memberikan sedikit keadilan, meski telat. Nah, menurut kamu gimana kawan? Apakah FIFA benar mencoret karena kualitas? Atau karena tekanan publik dan rekam jejaknya yang kontroversial? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan kabar terbaru seputar sepak bola nasional dan internasional. Diam-diam bergerak tanpa suara, itulah gaya Patrick Kluivert, tenang di permukaan, namun penuh arah dalam strategi. Padahal sebelumnya, Erick Thohir sempat menegaskan bahwa tak ada rencana menambah kekuatan baru dalam waktu dekat. Tapi siapa sangka, Kluivert justru melakukan langkah mengejutkan. Dalam kunjungannya ke Inggris, ia tertangkap kamera sedang duduk berdampingan dengan pemain bertahan Leeds United, Pascal Struijk. Sebuah bocoran besar dari proyek senyap PSSI yang ternyata masih terus berjalan di balik layar. Dan ya, Struijk bukan satu-satunya nama. Ada juga nama lain seperti Milion Manuk yang kabarnya tengah masuk radar Kluivert. Seolah jadi juru runding diam-diam, Kluivert membangun koneksi personal dan menawarkan visi masa depan bersama Garuda. Lalu, pertanyaannya, apa sebenarnya strategi Kluivert? Dan bagaimana ia membuka rahasia besar PSSI? Sebuah kejutan memang telah menjadi ciri khas PSSI di era kepemimpinan Erick Thohir. Banyak hal dikerjakan secara senyap, dan ketika waktunya tiba, semuanya muncul ke permukaan. Bak kejutan yang bahkan lawan pun tak siap mengantisipasi. Salah satu ciri khas paling menonjol di skuad Garuda beberapa laga terakhir adalah kehadiran wajah-wajah baru. Di matchday Maret tahun 2025, aura kejutan sempat mengguncang kubu Australia. Meski belum sepenuhnya berjalan mulus di bawah kendali pelatih anyar Patrick Kluivert, benih dari proyek besar itu mulai terlihat. Saat menghadapi Bahrain, potensi pemain diaspora mulai benar-benar terasa. Nama seperti Joey Pelupessy tampil menjanjikan. Mereka bermain seolah sudah lama menyatu, saling mengisi, saling menutup, dan sesekali bikin lawan kebingungan. Bahkan pelatih lawan, Dragan Talajik, terlihat kewalahan menebak arah serangan timnas Indonesia. Tapi seperti biasa, kejutan itu tak pernah diumumkan jauh-jauh hari. Erick Thohir seolah paham betul, semakin sedikit informasi keluar, semakin besar efek kejut yang bisa diberikan. Jadi tak heran, ketika ditanya soal potensi tambahan pemain naturalisasi untuk matchday Juni melawan China dan Jepang, jawabannya tetap tenang dan nyaris datar. Belum ada rencana. Kita fokus pada pemain naturalisasi yang sudah ada. Saat ini kita fokus ke bulan Juni dengan pemain yang ada, tegas Erick Thohir kepada awak media di Bali. Tapi jelas, ini terasa bertolak belakang dari pernyataannya dulu yang terus-menerus ingin meningkatkan kualitas persaingan untuk berjuang sampai titik darah penghabisan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Publik tahu, di balik ketenangan itu, bisa saja badai sedang disiapkan. Karena kalau sejarah jadi acuan, bukan 1-2 kali timnas Indonesia mendadak mengumumkan nama baru yang mengejutkan. Dan benar saja, tak butuh waktu lama sampai publik kembali dikejutkan oleh gerak senyap dari tim kepelatihan. Kali ini, kejutan itu datang dari tribun penonton. Sebuah laga Championship Inggris, pertandingan biasa di atas kertas. Leeds United menghadapi Oxford United, tapi yang jadi sorotan bukanlah hasil pertandingan, melainkan siapa yang duduk di tribun kehormatan. Tertangkap kamera, Patrick Kluivert, Danny Lanzat, dan Jordi Cruyff tampak duduk berdampingan dengan Pascal Struijk, pemain bertahan yang sudah lama masuk radar timnas Indonesia. Tak ada kata-kata, tak ada pengumuman resmi. Namun bahasa tubuh mereka berkata banyak. Kedekatan yang terlalu natural untuk disebut kebetulan. Senyum yang tampak seperti obrolan ringan, tapi siapa tahu sedang membahas masa depan Struijk bersama timnas Indonesia. Kebetulan saja, atau hanya mirip mukanya? Coba lihat story dari Danny Lanzat, lalu bandingkan dengan story Pascal Struijk. Keduanya merekam dari sudut pandang yang sama, duduk di tribun atas, tepat di tengah, di dekat lorong pemain. Dan ya,
Diketahui bahwa Pascal memang sedang cedera. Itulah sebabnya ia tak dibawa dalam skuad Leeds United. Apakah ini sinyal, atau cuma pertemuan biasa? Kita tahu satu hal. Di era ini, timnas Indonesia tak pernah kehabisan kejutan.